Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Putri Nur Hasanah dengan NIM 192001029 dari kelas SY19D2 Prodi Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Sarwo Edi SAG MM dan Bapak Adam Lubis SE. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat sejarah tentang Bani Umayyah. Pertama, Bani Umayyah ini merupakan khalifah Islam yang pertama setelah berakhirnya Khalifah Khulafaur Rasyidin. Khalifah Abu Bakar adalah Khalifatul Rasul, khalifah penggantinya Rasul. Kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sehabis Ali bin Abi Thalib, maka khalifah Islam pertama maka didirikan oleh Bani Umayyah. Kedua, Bani Umayyah memerintah dari 661 Masehi sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dan sekitarnya, beribu kota di Damaskus. Ketiga, Bani Umayyah ini didirikan oleh Umayyah bin Abu Asyam bin Abdul Manaf. Terakhir yaitu berpusatnya di Damaskus, Syria. Nah, inilah Bani Umayyah Babiul Awal. Karena Bani Umayyah ini ada dua, yaitu yang Bani Umayyah pusatnya di Damaskus, Syria, dan yang pusatnya di Andalusia atau Spanyol. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lihat. Inilah 14 khalifah pada masa Bani Umayyah yang memegang kekuasaannya dalam pemerintahan Bani Umayyah selama 90 tahun, yaitu Namun, dari ke-14 khalifah tadi yang memerintah Bani Umayyah selama 90 tahun, ada 4 khalifah yang terkenal prestasinya dalam masa pemerintahannya masing-masing. Di antaranya, Muawiyah bin Abu Sufyan, Marwan bin Hakam, Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Pertama, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Khalifah ini terkenal karena keberaniannya saat mengproklamirkan Bani Umayyah 1 tahun, bertepatan dengan 40 Hijriah, pada saat Ali bin Abi Thalib masih memerintah sebagai khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Ya, meskipun cara yang dilakukannya tidak sesuai dengan nilai agama, tetapi beliau mampu menetapkan beberapa kebijakan yang mendorong perkembangan Bani Umayyah, yaitu yang pertama, membentuk departemen dan duta yang berfungsi menyiapkan beberapa sahabat utama untuk diutus ke berbagai penjuru dunia. Kedua, membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium. Dan yang ketiga, memperluas kekuasaan atau mengembangkan wilayah di daerah yang sangat subur dan strategis, seperti di Afrika Utara, India, dan Bizantium. Kedua, Khalifah Marwan bin Hakam. Khalifah ini terkenal sebagai seseorang yang bijaksana, berpikiran tajam, fasih berbicara, dan berani. Beliau pun ahli pembaca Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Khalifah ini terkenal juga atas jasa dalam menerbitkan alat-alat takaran dan timbangan serta berjasa dalam menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Dan Khalifah Marwan adalah khalifah yang berani memberantas pemberontak dengan cara yang keras, tegas, sehingga menyebabkan pemerintahannya kondusif dan programnya berjalan dengan lancar. Ketiga, Khalifah Walid bin Abdul Malik adalah khalifah ke-6 yang memerintah bersamaan dengan permintaan bantuan dari pemerintahan Gotiyah Barat kepada Islam. Khalifah Al-Walid ini memenuhi permintaan itu dengan mengirimkan 12 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Bahkan, ketika misi ini berhasil dan mampu memukul mundur pasukan aristokrasi Jerman, semenjak fenomena itu, penguasa Gotiyah mempersilahkan Tariq dan pemuka Islam untuk berdakwah dengan bebas dan aman di Andalusia. Pada saat itu, masyarakat patuh dan cinta kepada Khalifah Walid bin Abdul Malik.
Namun, keadaan pemerintah yang semakin baik itu membuka kesempatan untuk memperluas wilayah ke daerah-daerah seperti Afrika dan Eropa Barat. Terakhir, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah ke-8 ini hanya memimpin selama 3 tahun. Namun dalam kepemimpinannya, masyarakat mengalami peningkatan kualitas secara signifikan, yaitu beliau lebih mementingkan agama daripada politik, mementingkan pemersatu umat Islam daripada golongan, menyiarkan Islam dilakukan secara damai, adil terhadap semua pihak, dan sopan santun dalam berbahasa. Kelemahan sampai runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Pertama, yaitu terjadinya pemberontakan di mana-mana dikarenakan perebutan kekuasaan, bahkan adanya dendam antara Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian adanya perebutan harta kekayaan, bahkan memakai sistem monarki dalam pengangkatan khalifah. Kekurangan Bani Umayyah. Pertama, memakai sistem monarki. Kedua, banyaknya wilayah yang ditaklukkan tapi tidak dibina secara intensif. Ketiga, banyaknya penyelewengan yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun seperti pada khalifah ke-12 dan khalifah ke-13. Kelebihan Bani Umayyah. 1. Sikap berani dan tegas khalifah Bani Umayyah. 2. Sikap adil, jujur, dan religius dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 3. Pola pengembangan budaya dengan pendekatan Arabisasi. Dan terakhir yaitu sikap berani berperang dari kaum muslim. Proses runtuhnya Bani Umayyah. Lemahnya pemerintahan Bani Umayyah terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan. Sementara kekuatan baru muncul sebagai lawan politik, yaitu Abbasiyah yang sedang berkembang pesat yang mendapatkan sambutan dan dukungan dari masyarakat Islam. Selanjutnya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar penjelasan tentang sejarah perkembangan Islam atau perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang kemudian dipimpin oleh Khalifah Khulafaur Rasyidin, kemudian baru setelah itu Bani Umayyah, dan setelah Bani Umayyah adanya Bani Abbasiyah. Inilah kepemerintahan atau kepemimpinan yang hebat-hebat pada awal-awal keislaman. Perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah, yaitu Bani Umayyah berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam ke berbagai penjuru dunia. Kemudian, Islam memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat luas seperti sikap fanatik. Orang Arab sangat efektif dalam membangun bangsa Arab yang besar menjadi kaum muslimin atau bangsa Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan terjadi di berbagai bidang, seperti ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu qiraat, thorik, dan geografi seni bahasa. Berkembangnya administrasi ketatanegaraan seperti lembaga peradilan Qodha, Al-Kitabah, Al-Hijabah, Barid, dan Syurtah. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan Bani Umayyah menyebar di berbagai wilayah atau pusat-pusat peradaban, yaitu di Damaskus, Kufah, Madinah, Syria, Mesir, Andalusia, Yaman, dan wilayah-wilayah Maghribi. Berikutnya, mari kita lihat. Pendiri dinasti Bani Umayyah itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan ini sebenarnya adalah saudara iparnya Nabi Muhammad SAW. Karena istri Nabi yang bernama Ummu Habibah binti Abu Sufyan adalah saudaranya Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan ini, dakwah Islam sudah sampai ke Tunisia, sampai ke Khorasan, sampai ke Sungai Okhus dan Afghanistan, bahkan ke Kabul, Afghanistan. Kemudian pada masa pemerintahan Al-Walid ini ada masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban sehingga umat Islam hidup dalam keadaan bahagia. Di zaman Al-Walid bin Abdul Malik, inilah peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh sangat pesat. Bangunan-bangunan megah, masjid yang indah juga didirikan seperti Masjid Raya Al-Umawi di Damaskus dan juga diperbaharunya Masjid An-Nabawi di Madinah. Nah, ini di masa pemerintahan Bani Umayyah, tepatnya di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, adalah orang-orang yang cerdas, pintar,
dan kepemimpinan, sehingga misinya adalah membangun peradaban-peradaban Islam. Di antaranya, mereka mampu membangun Masjid Raya Al-Umawi dan Masjid Raya An-Nabawi. Sedangkan Masjid Al-Umawi di Damaskus dan Masjid An-Nabawi di Madinah, masjid yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, masa emas kepemimpinan Bani Umayyah ini juga terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dakwah Islam sampai ke daerah Prancis, sehingga pada masa ini Islam menguasai daerah Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, bahkan sebagian Asia Kecil. Pada masa Umar bin Abdul Aziz inilah terkenal perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa, sehingga pada masa Umar bin Abdul Aziz ini jugalah hadis-hadis dibukukan secara resmi. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, inilah khalifah-khalifah Bani Umayyah yang berpusat pemerintahannya di Damaskus, yaitu itulah khalifah Bani Umayyah ketika berpusatnya di Damaskus. Pemerintahan ini digantikan oleh Bani Abbasiyah karena mungkin ada konflik-konflik sehingga keturunan Bani Umayyah ada yang meninggalkan Damaskus. Kemudian beliau pergi ke Andalusia yang disebut dengan Spanyol, di antaranya adalah Abdurrahman ad-Dakhil. Abdurrahman al-Dakhil ini anak pemerintahan kekuasaan Islam beralih dari Muawiyah ke Abbasiyah. Maka Abdurrahman al-Dakhil merupakan sisa-sisa keturunan dari Daulah Umayyah. Beliau pergi melanjutkan kehidupannya di Andalusia atau di Spanyol. Beliau pun mendirikan pusat pemerintahan keislaman di Andalusia ini. Orang-orang Spanyol pun sangat mudah menerima beliau karena memang Islam itu adalah rahmatan lil alamin yang bisa diterima di mana saja. Karena ajarannya sangat sesuai. Inilah adalah salah satu bukti di Spanyol dalam kebudayaan Islam, Istana Al-Mahra, orang-orang Islam pada masa Daulah Umayyah di Andalusia atau di Spanyol. Yang hari ini kita tahu bahwa hanya seperti peninggalan sejarah saja, Islam sekarang sudah tidak menjadi mayoritas di sana. Kalau dulu mayoritas Islam, pemerintahannya Islam, budaya-budayanya juga Islam, tetapi ini sekarang ditinggalkan di sejarah di Andalusia. Tahun 755 Masehi, Abdurrahman ad-Dakhil menginjakan kakinya di Spanyol atau Andalusia. Tetapi sebelumnya, tahun 755 Masehi, Tariq bin Ziyad yang menyeberangi selat di Belertar tahun 705 sampai 715 Masehi di bawah pemimpinan Al-Walid. Ketika itu, pusat pemerintahannya di Damaskus pernah datang ke Andalusia, Tariq bin Ziyad. Dinasti Umayyah II, Abdurrahman al-Dakhil. Kemudian didirikannya Masjid Cordova oleh Abdurrahman I. Berikutnya, kemajuan militer. Beliau dapatkan pada tahun 796 sampai 822 Masehi. Didirikannya Universitas Cordova oleh Abdurrahman III. Inilah kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh umat Islam di Spanyol atau Andalusia. Dan tidak hanya umat Islam saja yang belajar di Cordova ini, melainkan juga umat Kristen yang menuntut ilmu di universitas tersebut. Gelora dan semangat keilmuan makin meningkat saat pemerintahan setelahnya, yaitu Al-Hakam II. Ia mendirikan sebanyak 27 sekolah dan 70 gedung perpustakaan. Anak-anak miskin pun disekolahkan secara gratis di sekolah yang telah dibangun. Kemajuan sebuah bangsa tergantung kepada sejauh mana keseriusannya, memperhatikan pendidikannya, ilmu pengetahuannya. Inilah yang terjadi pada masa pemerintahan Daulah Muawiyah di Andalusia. Mari kita lihat, inilah khalifah-khalifah dan bukti-bukti peninggalan di Masjid Cordova yang dibangun oleh amir-amir yang ada di Andalusia, di antaranya Maka sampai di sini berakhirlah peradaban dan kekuasaan kepemimpinan Islam di Andalusia lebih kurang 800 tahun. Berkuasa di Andalusia, tetapi akhirnya mereka terpaksa meninggalkan Andalusia yang sudah mereka bangun peradabannya karena dikalahkan oleh pemerintahan Kristen saat itu. Selanjutnya, Bani Umayyah telah meletakkan dasar-dasar perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa, di antaranya pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah.
Pertama, sistem pendidikan mereka desentralisasi pada masa dinasti Umayyah. Pola pendidikan bersifat desentrasi, yang artinya pendidikan tidak hanya berpusat di ibu kota saja, tetapi sudah berkembang secara otonom di daerah yang telah dikuasai. Kedua, bentuk pendidikan yang mereka laksanakan ada dua bagian, yaitu pertama, pendidikan khusus. Biasanya pendidikan khusus ini yang diberikan di istana yang dikhususkan untuk anak-anak sultan dan anak-anak amir. Yang kedua, pendidikan yang diperuntukkan untuk rakyat biasa. Ketiga, ilmu yang berkembang pada masa Bani Umayyah diantaranya ilmu kedokteran, filsafat, astronomi, atau perbintangan, ilmu pasti, ilmu sastra, dan seni bangunan, seni rupa maupun seni sastra. Berikutnya, tempat pendidikan pada masa Bani Umayyah. Pertama, kultab. Yang diajarkan di sana yaitu baca tulis yang pada umumnya diambil dari syair-syair dan pepatah Arab. Kedua, masjid. Masjid ini sebagai pusat Islam, tidak hanya sebagai tempat beribadah saja, tetapi juga sebagai tempat pendidikan, pembelajaran, dan pembicaraan masalah ekonomi Islam, Al-Quran dan tafsirnya, hadis, fikih, serta syariat Islam. Ketiga, pendidikan badi'ah, tempat pembelajaran bahasa Arab yang fasih dan murni. Keempat, perpustakaan. Di perpustakaan inilah orang-orang menjadi cinta ilmu, senang membaca karya-karya para ulama. Maka para pemimpin Bani Umayyah yang serius membangun perpustakaan yang sangat besar di Cordova ini pada masa Khalifah Al-Hakam Ibnu Nasir. Kelima yaitu Majlis Sastra, yang membahas tentang berbagai ilmu pengetahuan. Nah, inilah tempat-tempat pendidikan pada masa Bani Umayyah, sehingga pendidikan pada masa itu meningkat sangat pesat bagi umat Islam dan umat-umat yang lainnya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, kita sangat penting mempelajari sejarah, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana caranya kita menciptakan sejarah itu untuk diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dari itu, kita harus menjadi generasi yang cinta dengan sejarah-sejarah, terutama sejarah Islam. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.